Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 154 Siapakah kamu? Tuan tua sudah kembali. Kemana? Mendengar suara itu, penguasa itu menoleh untuk melihat ke arah suara itu berasal. Dengan satu tatapan itu, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang besar. Baru beberapa hari tetapi Feng Xiao benar-benar telah menjadi sangat lemah dan ringkih. Dia bahkan tidak bisa berjalan sendiri dan harus bergantung pada orang lain untuk membantunya. Tuanku, Anda sebaiknya duduk di sini dulu. Tuan tua sudah ada di pintu dan dia akan segera masuk. Seorang pria berpakaian jubah putih yang memegang kipas lipat di tangannya berkata dengan lembut sambil membantu Feng Xiao duduk sebelum tatapannya sendiri melihat keluar ke halaman. Sang penguasa, Murongbo menatap ke arah lelaki luar biasa yang berdiri di samping Feng Xiao, iris hitam tajamnya berkilauan dalam pikiran yang mendalam, lirikan sekilas yang menyapu kedua lelaki itu tanpa disadari saat tatapannya berpaling dari mereka. Ketika Suruo Yun melihat beberapa pengawal Feng berdiri di samping Feng Xiao, dia menggertakkan giginya erat-erat. Orang-orang ini tidak hanya mengabaikannya, mereka bahkan membawa Feng Xiao ke sini atas kemauan mereka sendiri. Sialan mereka semua. Awalnya dia bermaksud membiarkan Feng Xiao muncul sebentar sebelum mengirimnya kembali kalau ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan tentang kondisinya, tetapi sekarang. Tepat pada saat itu, Feng Jiu datang membantu tuan tua, diikuti banyak orang di belakang mereka. Ketika melihat Feng Jiu di samping tuan tua, Suruo Yun terkesiap dan berkata, "Kenapa kau? Bagaimana kau bisa ada di sini?" Wanita ini. Dia tidak lupa bahwa racun yang dia gunakan telah dilawan oleh wanita ini. Wanita ini, identitasnya sangat aneh dan misterius, hari ini bahkan muncul di kediaman Feng, dan tepat di depan matanya. Apakah wanita itu benar-benar berpikir dia tidak akan melakukan apapun padanya? Penjaga. Tangkap wanita itu segera. Dia berteriak keras, segera meminta pengawal Feng untuk menangkap Feng Jiu. Namun, tak seorang pun bergerak. Karena mereka tidak berani. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa wanita bercadar itu sedang menggendong tuan tua mereka untuk menopangnya saat dia berjalan. Menangkap wanita itu. Mereka belum merasa lelah hidup. Feng Jiu tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi hanya menatap Suruo Yun dengan senyum tipis di matanya. Patriark tua Feng saat itu berseru dengan suara menggelegar dan dalam, "Para pengawal Feng, dengarkan aku." 8 pria yang tampak seperti tuan muda yang berwibawa dan bermartabat berdiri di samping Feng Qiao segera melangkah maju bersamaan, langkah mereka mantap dan sikap mereka mengesankan. Mereka berdiri dalam satu baris lurus, tindakan mereka seragam saat mereka menggenggam tangan mereka di atas tinju mereka untuk memberi salam, tepukan bergema yang dipenuhi dengan aura kuat kekuatan mistis mengalir keluar sebagai penghormatan kepada patriark tua. "Bawahanmu memberi salam pada tuan tua." Hanya dengan beberapa kata itu, mereka mengirimkan getaran ke dalam hati setiap orang yang hadir. Setelah ke-8 pria itu menyampaikan salam, mereka berdiri tegak, sikap acuh tak acuh yang sebelumnya menggantung di tubuh mereka segera menghilang tanpa jejak tepat pada saat itu. Wajah mereka yang tegas memancarkan ketenangan yang memikat, aura yang terasa dari tubuh mereka keras dan dingin, seperti para prajurit baja yang baru saja turun dari medan perang. Gerakan yang benar-benar sinkron, sikap dan perilaku heroik mereka, membuat mata semua orang berbinar, hati mereka bergetar. Mereka adalah pengawal Feng. Tim master elit yang menyebarkan ketakutan dan teror ke dalam hati pasukan di negara tetangga mereka. Dalam pasukan ini, setiap orang dari mereka adalah orang-orang yang sama kuat dan tangguhnya, semuanya adalah orang-orang berbakat yang luar biasa. Tangkap dia sekarang juga. Jari leluhur tua itu menunjuk tepat ke arah wajah pucat Suruo Yun, tatapannya yang tajam dipenuhi amarah yang dapat membunuh. Wanita itu bisa saja mati 100 kali dan itu tetap tidak akan cukup. Ayah. Suruo Yun berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya di bawah keterkejutan yang tiba-tiba itu dan naluri pertamanya adalah melihat perlindungan Feng Xiao. Karena, melawan patriark tua, hanya Feng Xiao yang bisa melindunginya darinya. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Karena saat itu Feng Xiao menatap dengan heran ke arah wanita muda anggun yang mengenakan cadar dan gaun putih. Sebuah pikiran mengejutkan tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia membuka mulutnya untuk berkata dengan terbata-bata. "Siapa? Siapa kamu?"